괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Oh iya, sebentar. Waalaikumsalam, masih silakan duduk. Silakan duduk. Duduk senyaman mungkin ya, benar nyaman. Ini duduknya udah nyaman. Udah nyaman ya. Ini ada minuman. Silakan. Oke, ini habis dari mana dan habis ngapain Mbak? Biasa Bu, rutinitas kampus, dari kampus. Oh alah, seperti itu. Biasanya kalau habis ngampus gini ngapain ya? Untuk setiap dari Senin sampai Rabu itu saya lebih ke seringan ikut bimbel Bu, ngajar les gitu loh anak-anak kecil. Oh alah. Kalau mumpung sekarang hari Kamis ya lagi free nggak apa-apa ya. Kalau biasanya kalau nggak ngajar les itu biasanya Mbak Mel ngapain? Dampingin orang tua, setiap harinya. Tapi yang kalau minggu itu ikut CFD juga Bu. Emang sering CFD? Iya, tergantung hari juga ya. Keseringannya sih kayaknya sering. Saya juga sering CFD loh Mbak. Nanti kalau kapan-kapan ketemu Ibu, nanti jangan lupa disapa-sapa ya. Oke baik. Sebelum kita lanjut, bagaimana nih kabarnya Mbak Amel hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuman ya agak stres pusing, tugas gitulah. Tugas ya. Kalau stres dengan permasalahan yang Mbak Amel beritahukan pada Ibu lewat WA itu ya? Iya, kemarin Mbak Ibu. Oke, baik. Sebelum masuk ke permasalahan yang membuat Mbak Amel stres itu, mau tanya dulu, Mbak Amel sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah sih Bu, ya baru kali ini. Baru pertama kali ini? Iya. Oke, karena Mbak Amel baru pertama kali ini melakukan sesi konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait sesi konseling yang akan kita lakukan hari ini ya Mbak Amel. Nah, jadi sesi konseling itu adalah proses bantuan profesional antara konselor dan juga konseling. Konselor di sini adalah Ibu dan konselor adalah Mbak Mel. Nah, peran dari konselor itu sendiri adalah sebagai seorang fasilitator yang akan membantu kamu menemukan solusi yang paling terbaik menurut kamu sendiri. Nah, peran kamu di sini adalah sebagai seorang konselor adalah sebagai seorang ahli yang paling tahu tentang apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu alami. Bisa Mbak Amel pahami? Bisa. Nah, di dalam sesi konseling itu juga ada asas-asas yang berlaku Mbak Amel. Nah, sebenarnya ada banyak sekali asas-asas yang berlaku. Mungkin ada sekitar 12 asas, tapi di sini Ibu tidak akan menyebutkan 12 saja. Ibu hanya akan menyebutkan 3 aja yang paling utama dan yang paling penting. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Amel sukarela datang ke sini hari ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Sukarela ya. Oke, baik, bagus kalau begitu. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, Ibu harap Mbak Amel bisa terbuka cerita apapun yang sedang Mbak Amel alami, Mbak Amel rasakan, seperti itu. Ibu harap Mbak Amel terbuka lah sama Ibu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi jika Mbak Amel takut cerita Mbak Amel itu tersebar, tenang saja Mbak Amel. Di dalam sesi konseling itu ada asas kerahasiaan Mbak Amel yang berlaku. Jadi cerita Mbak Amel itu aman sama saya, tidak akan saya ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada teman Mbak Amel, orang tua Mbak Amel sekalipun, dosen-dosen Mbak Amel, ke siapapun orang-orang terdekat Mbak Amel tidak akan saya ceritakan, kecuali atas izin Mbak Amel sendiri, atau mungkin kecuali ada hal-hal yang membahayakan Mbak Amel sendiri atau orang lain, seperti itu Mbak Amel. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, dalam sesi konseling itu juga kita sepakati terkait masalah waktunya ya Mbak Amel. Gimana kalau sesi konseling hari ini kita
sepakati 25 menit, soalnya habis ini itu juga ada acara. Ya nggak apa-apa, saya juga habis ini baru saja di KPU orang tua yang mau ada pembahasan. Wah, jadi kita sepakati 25 menit saja ya Mbak Mel. Oke, baik, karena kita sudah sepakat bagaimana jalannya proses konseling ini hari ini, Mbak Mel tanda tangan di sini ya untuk kesepakatannya. Sepakatannya masih barusan ini Iya. Ini tanda kalau kita sama-sama sepakat, Mbak Mel sepakat. Gitu. sudah Ya, saya juga sepakat. Nah, karena kita sudah sepakat, sudah sama-sama sepakat, juga sudah menandatangani lembar persetujuannya. Gimana kira-kira nih, apa permasalahan yang membuat Mbak Amel stres itu sampai menghubungi ibu dan datang ke sini hari ini? jadi begini Bu, baru aja kemarin itu kayak tubuh kan baru aja kemarin itu habis ujian praktek itu Bu, terus ujian prakteknya tuh nggak sesuai harapan yang saya inginkan gitu loh Bu, jadi saya gagal gitu Bu, saya langsung kepikiran gitu Bu. Kan ujian praktek. Iya. Saya bisa membayangkan pasti itu rasanya berat banget ya Mbak. Bisa Mbak Amel ceritakan lebih detail terkait peristiwa itu? Itu kan kemarin ujian praktek ibu ya, ujian prakteknya kan sudah di dosen penguji Bu, ujian prakteknya itu secara perorangan gitu Bu, makanya secara perorangan terus kayak pas sudah di depan dosen penguji itu bingung, kepala itu langsung kosong gitu loh Bu, langsung ngeblank, nggak tahu mau mulainya tuh ngomong di mana, makanya itu saya langsung gagal gitu Bu. Jadi peristiwanya adalah pada saat itu Mbak Amel ujian praktek langsung di depan dosen pengujinya langsung ya. Pada saat di depan itu tiba-tiba pikiran Mbak Amel itu kosong, blank, apa yang Mbak Amel merasa itu hilang seketika. Jadinya Mbak Amel tidak bisa menjawab dan akhirnya gagal. Apakah seperti itu Mbak Amel? Ya seperti itu Bu. Oke. Dari peristiwa itu, setelah peristiwa itu apa yang Mbak Amel katakan terhadap diri Mbak Amel sendiri, atau apakah ada pikiran yang muncul? Ya itu Bu, saya merasa bodoh, terus saya juga nggak berguna, gagal total gitu Bu, kayak nggak berguna banget gitu, nggak bisa apa-apa juga Bu, pikiran seperti itu. Apakah pemikiran apakah Mbak Amel benar-benar yakin bahwa dari satu ujian praktek yang gagal itu sama dengan Mbak Amel itu benar-benar nggak berguna sama sekali di berbagai hal? Mbak Amel benar-benar yakin? Yakin banget Bu, kayak rasanya tuh ya memang saya nggak berguna, kok kenapa ya, mana mungkin bisa langsung gagal gitu aja waktu ujian praktek kemarin gitu Bu, jadinya merasa jadinya gagal banget. Oke. Dan setelah kejadian itu apa yang Mbak Amel rasakan secara emosi? Ya itu Bu, kayak marah ke diri sendiri, nangis, sedih juga, rasanya kayak mau nangis seharian gitu loh Bu. Nah, bagaimana dengan perilaku Mbak Amel? Apakah ada perubahan di kehidupan sehari-hari setelah kejadian itu? Ya kayak ada sih Bu, kayak itu saya tuh malas keluar kamar gitu Bu, saya malas keluar kamar, terus ya keluar kamar kalau ada jam matkul sama ada jadwal juga, terus kadang diajak teman-teman untuk latihan ujian praktek ulang itu saya langsung menghindar Bu, karena ya saya langsung berpikiran saya pasti gagal lagi gitu Bu. Jadi perasaan kamu itu marah, malu, sedih, kecewa sama diri sendiri juga, dan perilaku kamu itu menghindar dari lingkungan sosial kamu, terus juga menolak ajakan teman untuk latihan ujian ulang. Apakah seperti itu? Ya seperti itu Bu. Nah, sebenarnya itu yang membuat Mbak Amel makin merasa stres, merasa terpuruk, merasa hancur itu bukan peristiwa gagalnya ujian praktik Mbak Amel itu, tapi keyakinan irasional Mbak Amel terhadap peristiwa gagalnya itu. Oh jadi ini lebih ke saya merasa gagalnya saya itu hancur ya Bu ya, kayak pikiran malah lebih kepikiran itu ya Bu ya. Iya benar banget. Gagal itu emang tidak menyenangkan banget.
Tapi yang membuat kamu makin terpuruk itu adalah keyakinan kamu bahwa gagal itu sama dengan bahwa kamu itu nggak berharga sama sekali, seperti itu. Nah, ibu punya beberapa pertanyaan nih Mbak Amel. Bisa Mbak Amel jawab ya. Yang pertama itu di mana buktinya bahwa kamu itu gagal, bahwa kamu itu gak berguna sama sekali? Apakah ada satu saja dalam hidupmu yang hal yang kamu berguna bagi orang lain? Saya selama ini nggak jelas juga sih Bu. Nah, itu bukti bahwa Mbak Amel itu berguna. Jadi pemikiran Mbak Amel yang gak berguna sama sekali itu bertentangan dengan fakta yang ada. Apakah Mbak Amel setuju? Iya, setuju banget Bu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah karena satu ujian praktek yang gagal itu logis untuk menyimpulkan bahwa kamu itu bodoh dan tidak bisa apa-apa? Coba Mbak Amel pikir, apakah ada seseorang yang bodoh tidak bisa apa-apa itu sekarang sudah masuk di semester 4? Gak logis juga sih Bu ya, karena ya dari semester sebelumnya ya saya juga baik-baik aja ujian prakteknya juga sih Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah dengan Mbak Amel meyakini bahwa Mbak Amel itu gagal, Mbak Amel itu bodoh, Mbak Amel itu tidak bisa apa-apa, itu membantu atau malah merugikan Mbak Amel? Merugikan banget Bu, malahan sampai kayak gak teman, terus ya kayak minder juga kayak gitu Bu. Nah, kalau itu merugikan Mbak Amel dan tidak membuat Mbak Amel itu bangkit, kenapa Mbak Amel itu mempertahankannya? Ya, saya pikir itu paling benernya kayak gitu Bu, karena ya pikiran saya merasa apa itu yang paling benar Bu. Nah, sekarang mari kita bangun keyakinan baru yang lebih sehat dan juga lebih rasional. Jika Mbak Amel tidak mengatakan kepada diri Mbak Amel sendiri bahwa Mbak Amel itu Mbak Amel tidak berguna, Mbak Amel gagal, Mbak Amel tidak bisa apa-apa, apa yang akan Mbak Amel katakan kepada diri Mbak Amel sendiri? Mungkin saya akan mengatakan gini Bu, saya gagal karena gagal ujian praktek itu kan disebabkan dari yang tidak dulu tetap banget ya Bu ya. Ya, bagus. Selanjutnya kalau bisa Mbak Amel buat kalimat yang itu. Saya sedih Bu, karena saya sedih karena gagal ujian praktek itu. Tetapi kan itu hanya terjebak di satu momen ya Bu, satu peristiwa saja. Tetapi saya bisa lebih belajar memperbaiki lebih baik lagi, bisa berguna buat orang lain juga, dan saya juga bisa belajar menjadi orang yang berbeda walaupun tidak sempurna. Luar biasa Mbak Amel, itu adalah baru keyakinan rasional. Nah, dengan keyakinan rasional yang baru itu, coba Mbak Amel bayangkan bagaimana perasaan kamu sekarang terhadap ujian ulang nanti. Saya masih agak tertekan sih Bu, tapi saya masih bisa ada rasa untuk mencoba lebih baik lagi. Oke, lalu bagaimana perilaku yang akan Mbak Amel lakukan yang berbeda dari sebelumnya? Saya akan coba menghubungi teman-teman saya gitu Bu. Saya akan ikut, kalau teman-teman mengajar saya akan ikut les, saya akan ikut latihan ujian praktek ulang lagi. Nah, kalau saya sendiri di kamar, saya bisa mengerjakan pelajaran saya sendiri Bu. Oke, bagus, itu perubahan yang sangat konkret. Saya mengapresiasi ketersediaan Mbak Amel untuk berubah. Oke. Ternyata waktu yang kita sepakati di awal 25 menit sudah hampir habis Mbak Amel. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau nanya Mbak Amel dulu nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Mbak Amel mempertahankan keyakinan rasional untuk menghadapi ujian ulang nanti? Kalau menurut saya sendiri ada di 8 sih Bu, karena saya masih harus belajar lagi, tapi saya yakin kok kalau saya itu bisa. Oke, bagus sekali, itu nilai yang baik. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau mengucapkan terima kasih karena Mbak Amel sudah sudah bersedia, sudah datang ke sini hari ini, sudah berani datang ke sini, sudah terbuka sama Ibu, sudah berani menceritakan permasalahan yang Mbak Amel alami. Ibu mau mengucapkan terima kasih ya. Ya, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih ya, karena Ibu juga sudah meluangkan waktunya untuk ketemu saya. Ibu juga sudah mendengarkan cerita saya juga. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu. Saya juga sekarang merasa
lega dan terarah juga Bu. Alhamdulillah kalau Mbak Amel sudah merasa lebih baik, sudah merasa lebih lega. Ini Mbak Amel ada acara sama keluarga ya?